Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita memulai kuliah online mengenai rehabilitasi pada penyakit respirasi. Ini adalah fungsi dari pernafas paru kita, ya, gas exchange tentunya bisa dibaca sendiri. Inspirasi dan inhalasi kemungkinan sudah dijelaskan dari bagian yang lain. Ini adalah proses ketika diafragma dan otot-otot pernafasan kita pada saat inspirasi dan ekspirasi. Nah, yang terpenting adalah tujuan dari rehabilitasi pada pulmonary rehabilitation adalah yang pertama memperbaiki fungsi kardiorespirasi, kemudian mencegah dan memperbaiki komplikasi, tentunya meningkatkan pemahaman mengenai penyakit, kemudian tentunya ada edukasi juga kepada pasien untuk perawatan dirinya, kemudian kepatuhan dalam menjalankan pengobatan, kemudian meningkatkan aktivitas dan kualitas hidup dan kembali bekerja. Ini adalah tujuan dari rehabilitasi pada penyakit respirasi. Ya, yang terpenting adalah tentunya meningkatkan exercise tolerance. Jadi supaya kita dapat beraktivitas lebih baik tanpa khawatir kita akan sesak nafas, ya. Itu maksudnya toleransi exercise. Kemudian meningkatkan AVO2, ya. Kemudian menurunkan sesak nafas dan respiratory rate, dan tentunya pada akhirnya nanti untuk kualitas hidup dan ADL. Ini adalah kita tahu semua, ya, jadi mengenai tidal volume udara, ya, ada tidal volume, kemudian vital capacity, total capacity, ini bisa dibaca sendiri, ya, yang dinilai melalui penggunaan alat. Nah, dalam rehabilitasi untuk pernafasan itu kita membagi dua. Penyakit paru itu ada dua, yaitu penyakit paru obstruktif dan penyakit paru restriktif. Nah, yang disebut sebagai penyakit paru obstruktif itu tentunya ada yang disebut sebagai bronchospasm, ya. Nah, jadi di sini yang paling perlu kalian perhatikan adalah mengenai air trapping. Jadi jadi untuk inspirasi itu tidak ada masalah, tapi ketika mau ekspirasi itu karena ada bronchospasm, udara itu terjebak di dalam paru-paru, ya, atau air trapping. Nah, ini akan meningkatkan menyebabkan gas exchange itu menjadi sulit gitu, sehingga akan terjadi hipoksia dan pasien akan sesak nafas, meningkatkan. Nah, yang kedua adalah penyakit paru restriktif, ya. Jadi ini akibat dari parunya itu sendiri, ya. Jadi bisa karena parenkim parunya memang jelek, atau parenkim parunya masih bagus tetapi thorax cavity-nya itu tidak bisa mengembang dengan baik, sehingga semua volume udara paru itu akan berkurang baik untuk inspirasi, ya. Jadi udara yang masuk itu memang sedikit, apalagi untuk
yang keluar ya tentunya sama, akan sedikit juga. Nah, itu yang perlu ditekankan, perbedaan antara obstructive disease sama pulmonary disease dan restrictive pulmonary disease. Nah, ini bisa kalian lihat di PowerPoint ini, bahwa di gambar ini, bahwa ini adalah pernafasan normal ya, walaupun pada pasien dengan proses penuaan. Nah, pada obstructive lung disease itu key pointnya adalah air trapping. Jadi pasien itu terjebak, residual volumenya meningkat, sehingga pasien akan terjadi hipoksia. Nah, sedangkan untuk restrictive lung disease ini adalah key point-nya adalah semua udara, volume udara itu menurun karena tadi dia tidak bisa masuk dalam jumlah yang cukup di paru-paru ya, jadi semuanya juga akan turun ya. Nah, ini contohnya pada restrictive lung disease itu jadi dia bisa terjadi karena memang parenkim parunya itu jelek, jadi pada edem pulmonar, atau misalnya interstitial lung disease, atau parunya masih bagus tetapi thorax cavity-nya itu tidak bisa mengembang. Jadi misalnya pada pasien dengan ankylosing spondylitis, kemudian pada pasien dengan gangguan saraf seperti GPS, ALS, myasthenia gravis ya. Nah, atau pada pasien skoliosis yang cukup banyak kasusnya ya, ini semua menurun ya. Nah, pada obstructive lung disease itu contohnya pada asma, emfisema, cystic fibrosis, bronkitis kronik ya, itu jadi dia meningkat di ini residual volume ya. Nah, rehabilitasinya pada pasien dengan jadi terbagi dua juga ya, karena key point-nya berbeda, jadi terbagi dua juga. Jadi rehabilitasi pada obstructive lung disease dan rehabilitasi pada restrictive lung disease. Nah, ini yang saya garis merah, ini yang akan kita pelajari lebih dalam. Jadi seperti yang kita ketahui tadi ya, ada air trapping, maka tentu kita harus melakukan pernafasan yang optimal, cara pernafasan yang optimal ya. Kemudian cara batuk ya, kalau memang ada secret ya, itu cara batuk yang baik ya. Kalau tetap sulit dikeluarkan dengan batuk, perlu kita keluarkan secara pasif, yaitu dengan postural drainase dan chest physiotherapy. Dan tetap perlu kita berikan latihan. Nah, untuk cara nafas yang baik adalah pertama dengan diaphragma breathing dan segmental breathing. Itu bisa kalian lihat di video, nanti sudah ada nomornya juga videonya ya. Kemudian yang kedua adalah push lips breathing. Jadi seperti yang dibicarakan bahwa pada obstruktif itu dia air trapping. Jadi bagaimana caranya supaya udara itu tidak terlalu banyak masuk ke paru-paru kita, sehingga tidak terlalu banyak pula yang terjebak, sehingga ada tekniknya, cara bernafasnya, bisa dilihat di video. Ini adalah tujuan diaphragma breathing, bisa dibaca sendiri. Ini segmental breathing, silakan dibaca. Push lips breathing. Nah, kemudian teknik airway clearance, jadi membersihkan jalan nafas, karena kalau seperti yang kita tahu, kalau banyak ada bronkospasme, kemudian ada pembentukan mediator inflamasi, itu akan terbentuk secret juga. Jadi dia sudah bronkospasme, ada secret pula, itu akan tambah susah keluar udaranya. Air trapping semakin
semakin terjadi, maka harus kita bersihkan jalan nafasnya dengan batuk yang baik, cara batuk yang baik dan benar. Nah, itu bisa dilihat di video 7. Jadi ada dua macam, yaitu dengan control cough dan huffing di video 4. Nah, sedangkan untuk pasien restrictive lung disease, yaitu yang terpenting adalah sama teknik bernafasnya itu harus benar. Nah, kalau tadi obstructive lung disease itu kita bernafas dengan optimal supaya udara tidak masuk terlalu banyak sehingga tidak banyak terjebak. Sedangkan pada restrictive lung disease itu kita harus memasukkan udara sebanyak mungkin dengan kondisi yang ada supaya terdapat tidal volume yang cukup sehingga tidak terjadi hipoksia. Nah, kalaupun memang ada secret, kita perlukan juga untuk latihan batuk secara manual, dan kalau tidak bisa batuk maka kita berikan chest physiotherapy dan postural drainage, atau bisa menggunakan ventilasi yang non-invasif. Nah, ini adalah cara bernafas yang baik dan benar pada restrictive lung disease, itu menggunakan glossopharyngeal breathing dan air stacking hyperinflation. Dapat lihat di video 5 dan video 6. Ini adalah tujuan glossopharyngeal breathing, dan ini tujuan dari air stacking hyperinflation. Nah, ini yang saya sebut dari tadi, yaitu chest physiotherapy dan postural drainage, di mana kita berusaha untuk mengeluarkan sekret pada sistem pernafasan secara pasif, ya. Nah, ini tujuannya, ya, ini mengurangi produksi. Ini adalah dua metodenya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian sebelum chest physiotherapy lebih bagus lagi kalau ada diberikan inhalasi juga. Tujuannya adalah ini mengeluarkan mukus dari segmen paru dengan menggunakan gaya gravitasi. Ini videonya. Ini ada 4 tahapan, bisa dibaca sendiri. Ini indikasinya dengan kontraindikasi, jadi harus indikasi dan kontraindikasi. Nah, ini persiapannya, ya. Nah, kita yang pertama harus tahu anatomi paru juga pasti, jadi supaya tahu bagian lobus paru mana yang mau kita keluarkan secretnya. Nah, ini menggunakan tangan, ya. Ini adalah posisi-posisinya, yang misalnya kita mau lobus paru yang mana, posisinya yang mana yang mau kita keluarkan. Nah, terakhir mengenai terapi inhalasi, mungkin bisa dibaca sendiri, ya. Silakan. Baik, terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.